Kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Kepercayaan masyarakat sebelum Islam, pada awalnya masyarakat Makkah adalah penganut agama Tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, kemudian dilanjutkan oleh putranya Nabi Ismail. Setelah Nabi Ismail wafat, masyarakat mulai pindah menyembah selain Allah. Proses perpindahan kepercayaan itu berawal dari Amir bin Lubai, seorang pembesar suku Qusaa yang melakukan perjalanan di Syam. Dia melihat pendudukan Syam melakukan bidang dengan menyembah berhala. Dia tertarik untuk mempelajari dan memprakteknya di Makkah. Dia membawa berhala yang diberi nama Hubal lalu diletakkan di Ka'bah. Berhala Hubal yang menjadi pimpinan berhala lainnya seperti Lata, Uzza, dan Manna. Dia mengajarkan kepada masyarakat Makkah cara menyembah berhala, sehingga masyarakat meyakini bahwa berhala adalah perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Sejak itulah mereka mulai membuat berhala sehingga mencapai 360 berhala yang diletakkan mengelilingi Ka'bah, dan mulailah kepercayaan baru masuk ke masyarakat Makkah, dan kota Makkah menjadi pusat penyembahan berhala. Ketika melaksanakan haji, bangsa Arab memiliki berhala di sekitar Ka'bah. Mereka bertanya alasan menyembah berhala. Para pembesar menjawab bahwa berhala tersebut merupakan perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Setelah itu mereka kembali ke daerahnya dan meniru cara ibadah masyarakat Arab. Mulailah menyembah di seluruh jazirah Arab. Kondisi sosial masyarakat Makkah sebelum Islam. Bangsa Arab memiliki karakter yang positif seperti pemberani, ketahanan daya ingat, hormat akan harga diri dan martabat, penganut kebebasan, loyal terhadap pimpinan, pola hidup sederhana, ramah ahli syair. Tapi karakter baik mereka terkikis oleh kejahiliahan mereka. Mereka melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti minum khamar. Mereka menempatkan perempuan pada kedudukan yang sangat rendah. Tradisi terburuk di masyarakat Arab adalah mengubur anak-anak perempuan secara hidup-hidup. Selain itu, sistem perbudakan berlaku di masyarakat Arab. Para majikan memiliki kebebasan memperlakukan budaknya. Misi dakwah Nabi Muhammad di Makkah. Permulaan dakwah Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi dan Rasul pada tanggal 17 Ramadan, 13 tahun sebelum Hijrah, 610 Masehi, ketika usia beliau genap tahun. Beliau diangkat ketika sedang bertahanus di Gua Hira, sebuah di Jabal Nur yang terletak beberapa kilometer sebelah utara kota Mekah. Pengangkatannya sebagai nabi ditandai dengan turunnya malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama kali, yakni surat Al-Alaq ayat 1-5. Turunnya ayat Al-Quran pertama kali disebut dengan Nuzulul Quran. Setelah itu turunnya wahyu kedua, yaitu surat Mudassir ayat 1-7. Surat Al-Mudassir berisi perintah Allah agar Nabi Muhammad berdakwah menyiarkan ajaran Islam kepada umat manusia. Mulailah beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi berdasarkan surat As-Surah ayat 214. Sejak itulah mulailah Nabi Muhammad berdakwah kepada keluarga dan sahabat-sahabat terdekatnya. Beliau menjadikan rumah Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Mahzumi sebagai pusat kegiatan berdakwah. Selama 3 tahun Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian turunlah
Surat Al-Hijj ayat 94 yang memerintahkan berdakwah secara terang-terangan. Prioritas dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Selama di Mekah, prioritas dakwah Nabi Muhammad pada masalah-masalah berikut. Yang pertama, mengajarkan ketauhidan. Pada masyarakat Arab jahiliyah terdapat suatu kepercayaan berbagai Tuhan, seperti penyembahan berhala, penyembahan bulan dan bintang, penyembahan jin, ruh, dan arwah nenek moyang, dan ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sementara itu, Islam datang dengan membawa ajaran tauhid, penyembahan hanya kepada Allah yang Maha Esa dan beranak dan tak diperanakkan. Begitu juga yang berkaitan dengan kebudayaan Arab. Pra-Islam sangat dipengaruhi oleh mitologi dan ajaran-ajaran sesat lainnya. Sedangkan Islam membawa peradaban atau kebudayaan baru berdasarkan petunjuk Allah dan Al-Quran. Yang nomor 2, kondisi masyarakat Makkah yang menyembah berhala. Nabi Muhammad mendapat tugas mengajak masyarakat Makkah untuk menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Ajakan Nabi Muhammad bertentangan dengan kondisi masyarakat Makkah yang menyembah berhala. Nomor 3, menegaskan hari kiamat sebagai hari pembalasan. Dan yang nomor 5, merubah perilaku masyarakat jahiliyah. Kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Kepercayaan masyarakat sebelum Islam. Pada awalnya masyarakat Makkah adalah penganut agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, kemudian dilanjutkan oleh putranya Nabi Ismail. Setelah Nabi Ismail wafat, masyarakat mulai pindah menyembah selain Allah. Proses perpindahan kepercayaan itu berawal dari Amir bin Lubai, seorang pembesar suku Qusaa yang melakukan perjalanan di Syam. Dia melihat pendudukan Syam melakukan bidang dengan menyembah berhala. Dia tertarik untuk mempelajari dan memprakteknya di Makkah. Dia membawa berhala yang diberi nama Hubal, lalu diletakkan di Ka'bah. Berhala Hubal yang menjadi pimpinan berhala lainnya seperti Lata, Uzza, dan Manna. Dia mengajarkan kepada masyarakat Makkah cara menyembah berhala, sehingga masyarakat meyakini bahwa berhala adalah perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Sejak itulah mereka mulai membuat berhala sehingga mencapai 360 berhala yang diletakkan mengelilingi Ka'bah, dan mulailah kepercayaan baru masuk ke masyarakat Makkah, dan kota Makkah menjadi pusat penyembahan berhala. Ketika melaksanakan haji, bangsa Arab memiliki berhala di sekitar Ka'bah. Mereka bertanya alasan menyembah berhala. Para pembesar menjawab bahwa berhala tersebut merupakan perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Setelah itu mereka kembali ke daerahnya dan meniru cara ibadah masyarakat Arab. Mulailah menyembah di seluruh jazirah Arab. Kondisi sosial masyarakat Makkah sebelum Islam. Bangsa Arab memiliki karakter yang positif seperti pemberani, ketahanan daya ingat, hormat akan harga diri dan martabat, penganut kebebasan, loyal terhadap pimpinan, pola hidup sederhana, ramah ahli syair. Tapi karakter baik mereka terkikis oleh kejahiliahan mereka. Mereka melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti minum khamar. Mereka menempatkan perempuan pada kedudukan yang sangat rendah. Tradisi terburuk di masyarakat Arab adalah mengubur anak-anak perempuan secara hidup-hidup. Selain itu, sistem perbudakan berlaku di masyarakat Arab. Para majikan memiliki kebebasan memperlakukan budaknya.
Misi dakwah Nabi Muhammad di Makkah. Permulaan dakwah Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi dan Rasul pada tanggal 17 Ramadan, 13 tahun sebelum Hijrah, 610 Masehi, ketika usia beliau genap tahun. Beliau diangkat ketika sedang bertahanus di Gua Hira, sebuah di Jabal Nur yang terletak beberapa kilometer sebelah utara kota Mekah. Pengangkatannya sebagai nabi ditandai dengan turunnya malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama kali, yakni surat Al-Alaq ayat 1-5. Turunnya ayat Al-Quran pertama kali disebut dengan Nuzulul Quran. Setelah itu turunnya wahyu kedua, yaitu surat Mudassir ayat 1-7. Surat Al-Mudassir berisi perintah Allah agar Nabi Muhammad berdakwah menyiarkan ajaran Islam kepada umat manusia. Mulailah beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi berdasarkan surat As-Surah ayat 214. Sejak itulah mulailah Nabi Muhammad berdakwah kepada keluarga dan sahabat-sahabat terdekatnya. Beliau menjadikan rumah Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Mahzumi sebagai pusat kegiatan berdakwah. Selama 3 tahun Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian turunlah surat Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan berdakwah secara terang-terangan.